Halo, selamat malam. Kembali di acara Mata Data dan dengan gua Semi Not a Slim Boy. Ini adalah sebuah acara talk show politik, tetapi kenapa gua komedian ada di sini? Karena politikus dan komedian itu punya banyak persamaan. Salah satu yang paling kental adalah kami sama-sama suka ditertawakan oleh masyarakat. Nah, ya. Makanya gua harus sering-sering ada di sini. Dan tema malam ini adalah tentang persaingan dagang antara Amerika dan Cina yang katanya akan berimpact atau berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Sebenarnya enggak sih. Kalau perilaku masyarakat Indonesia tidak terlalu cinta produk-produk luar negeri. Contohnya, fast food. Di tempat gua itu masih di pinggiran kota Jakarta, dulu nggak ada fast food. Tetapi sekitar tahun yang lalu dibuka fast food. Gak usah gue sebutin mereknya ya, inisialnya McD. Ya, menurut gue bukannya anti globalisasi, tetapi harusnya fast food yang kayak gitu ya di mall aja lah, nggak usah mendekat ke perumahan. Dan anehnya warga Jakarta katanya udah modern, tetapi kalau ada fast food baru pasti rame deh, pasti kalau launchingnya rame yang ikut ngantri, kampungan. Gue termasuk ngantri sih waktu itu. Dan anehnya, nggak tahu kenapa, kalau lu pergi ke luar negeri ya, fast food yang itu tuh nggak jual nasi, cuman di Indonesia jual nasi. Wah, lalu bilang, oh, people power, people rules. Kalau nggak jual nasi, mereka di sini nggak laku ya. Lu yang salah. Kenapa kalau beli nasi harus di situ, benar nggak? Kalau lu beli burger atau beli pizza, make sense lu pergi ke situ. Jadi mari kita ubahlah perilaku kita. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia ini mau belajar kok, ya. Tapi masalahnya kenapa ya? Kita ini pendidikan ini nggak merata. Gua tuh sebagai komedian yang juga sebenarnya intelektual juga lah, kan seniman intelektual. Ingin bahwa semua orang Indonesia ini berpendidikan merata. Karena kalau nggak merata, orang-orang yang pintar ini akan mengeksploitasi orang-orang yang bodoh. Kalau misalnya contohnya nih ya, penjaga tol. Kalau penjaga tol itu pintar kan enak, ya kan? Lu kan kalau masuk jalan tol suka nanya keadaan traffic kayak gimana kan? Kalau penjaga tolnya pintar kan enak kan? Lu masuk jalan tol, Mbak, kenapa kemacetan dimulai dari birokrasi kita, Pak? Wih, keren kan? Aduh. Apakah ada kecelakaan di sana? Kecelakaan dimulai dari perekonomian kita yang berpihak kepada kapitalis, Pak. Waduh. Nah, kalau gitu lu kok pintar kenapa jadi penjaga tol? Itu karena sistem pendidikan kita yang bobrok, Pak. Waduh. Ini Oke, selamat malam. Gua Semi Not Slim Boy dan kita kembali ke Bung Teguh Parvinanda. Terima kasih Semi untuk opening pembukaan Mata Data malam hari ini yang sangat cerdas, kritis, namun tetap menghibur penuh dengan tawa. Dan pemirsa, persaingan dagang semakin sengit di pasar dunia. Baik negara maju maupun berkembang berupaya keras bersaing. Bersama saya Teguh Parvinanda, di Mata Data kali ini kita ungkap fakta. Amerika Serikat kembali menyita perhatian publik dengan menaikkan tarif impor barang-barang dari Tiongkok. Tidak lama setelahnya, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping membalas dengan menaikkan tarif impornya juga terhadap produk Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi selama perang dagang kedua negara ini berlangsung? Kami punya sejumlah data yang telah kami himpun. Namun sebelumnya kami juga bisa menginformasikan bahwa tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat awalnya bernilai 60 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian mendapat respon dari pemerintah Tiongkok dengan memberlakukan tarif impor atas produk dari Amerika Serikat sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kita lihat apa saja kekuatan ekspor dari Amerika Serikat yang ditujukan ke Tiongkok. Ini data pertama yang kami miliki. Komoditas yang pertama yang dikirim oleh Amerika Serikat ke Tiongkok adalah daging babi. Nilai ekspornya tidak tanggung-tanggung mencapai 329 juta US dollar. Kemudian kita lihat juga ada produk atau komoditi lain, ya ini berupa buah dan kacang. Nilai ekspornya mencapai 378,4 juta dolar Amerika Serikat. Dan terakhir ada komoditi berupa wine. Nilai ekspornya mencapai 79 juta dolar Amerika Serikat. Kita tarik mundur lagi, khususnya bagaimana kaitannya dengan Indonesia. Kita lihat nilai ekspor yang tercatat untuk Indonesia saja sebesar 1,21 juta dolar Amerika Serikat. Beralih ke komoditi buah dan kacang, nilai ekspornya mencapai 101,34 juta dolar Amerika Serikat. Dan untuk wine sendiri, ternyata Indonesia masih menjadi pasar yang menjanjikan untuk produk ekspor dari Amerika Serikat ini dengan nilai mencapai 0,96 juta dolar Amerika Serikat.
kita lihat juga bagaimana sebetulnya nilai komoditi ekspor dari Tiongkok. Ternyata yang menjadi mayoritas adalah bahan baku pesawat. Nilai ekspornya saja ke Amerika Serikat mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian beralih ke sektor yang lain, ada perangkat telekomunikasi. Nilainya juga luar biasa, 45 miliar dolar Amerika Serikat. Dan terakhir, besi, kalau kita bicara soal manufaktur, maka akan di situ digunakan untuk rel kereta, transportasi dengan nilai mencapai 48,86 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana nilainya ke Indonesia, ini yang dikirim oleh Tiongkok ke Indonesia, dijual ke Indonesia, nilai ekspornya untuk bahan baku pesawat mencapai 1,92 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk perangkat telekomunikasi, kita tahu semua orang sekarang sudah bergantung pada gadget, nilainya juga tidak tanggung-tanggung mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat kurang lebih. Dan terakhir untuk besi yang dijual oleh Tiongkok ke pasar Indonesia mencapai nilai 17,91 juta dolar Amerika Serikat. Nilai transaksi yang tidak main-main yang kita lihat di sini, yang terlibat di sini. Nah, kalau kita bicara dari semua kaitan data yang tadi sudah kami sampaikan, kita juga melihat bagaimana sebetulnya ada perang dagang antara kedua negara ini, Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita tahu bagaimana transaksi yang terjadi adalah melibatkan transaksi ekspor maupun impor. Indonesia tentu sebagai salah satu pemain, sebagai salah satu yang ada di tengah-tengah pasar ini, tentu juga memiliki kepentingan untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, memperjuangkan komoditinya, tetap bisa bertahan di tengah persaingan yang terjadi di antara kedua negara ini. Pemirsa, untuk melengkapi diskusi kita malam hari ini, saya sudah bersama dengan Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Bima Yudhistira dari Indef, dan Pak Anton J. Supit, Ketua Apindo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Pertanyaan pertama tentunya saya langsung tanyakan kepada yang pernah berada di kabinet. Pak Rizal, kalau kita lihat, mungkin kelihatannya jauh, Pak. Amerika dan Tiongkok. Tapi sebetulnya apa sih yang terjadi antara kedua negara ini? Pada dasarnya sederhana, kalau mereka merasa kuat, mereka mau perdagangan bebas. Karena mereka menguasai, unggul sekali di sektor itu. Begitu ada sektor yang mereka tidak kompetitif, mereka akan ambil langkah yang protektif. Tetapi selama ini itu diatur, kalau ada pertentangan dagang, ada macam-macam diatur dalam kerangka yang namanya GATT, ya, General Agreement on Tariff, Trade and Tariff, ya, itu agar supaya perselisihan itu tidak berubah jadi perang dagang. Nah, kali ini Trump memulai sesuatu yang tidak lazim, dia keluar dari framework kalau ada masalah negosiasi dalam framework GATT, tapi dia mulai bilateral antara satu negara dengan negara lain, ya kan, menggunakan tarif sebagai ancaman, ya, dan Trump mengatakan dia akan kenakan tarif senilai 60 miliar dolar untuk import dari Cina. Cina juga sama. Begitu diancam begitu, dia harus melakukan tindakan balik. Dia juga mengancam yang nyaris nilainya sama. Saya lupa persisnya, antara 50 sampai 60 miliar dolar juga. Bahkan nilai sudah mencapai hampir sama seperti hampir sama dong, Amerika. Namanya kan retaliasi, perang dagang. Kalau satu mulai berapa, akan diikutin oleh yang lain. Saya dengar Trump malah akan naikin lagi, karena dia dikenal sebagai tukang bluff, tukang counter bluff, walaupun akhirnya buntutnya akan tercapai kompromi. Kenapa cara seperti ini akhirnya dipilih? Maksudnya ada cara-cara yang tadi Anda sudah jelaskan secara tradisional seharusnya bisa ditempuh oleh satu pemerintahan ketika menghadapi masa dalam hal perdagangan dunia semacam ini. Tapi kenapa hal ini yang ditempuh oleh Trump? Karena cara lewat GATT itu juga birokratik, prosesnya lama, 6 bulan bisa 1 tahun. Ya, si Trump mau cepat. Kalau lewat proses birokratik dari WTO, ya kan nggak mudah. Appeal, counter appeal, bukti, counter bukti. Ya kan, dia lebih bagus dia bluff aja. Mudah-mudahan menyerah gitu loh. Bim, kalau kita lihat, betul ini dampaknya akan menjadi sebegitu besar bagi negara-negara lain di dunia ketika dua negara ini terlibat dalam perang dagang? Ya, tergantung posisi misalkan negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, dalam rantai pasok global dia ada di posisi mana. Nah, sayangnya Indonesia berada di posisi bisa dikatakan yang paling bawah
dan paling akhir dari rantai pasok global. Paling bawah sebagai negara pemasok bahan baku mentah, yang artinya kalau tadi ada merosotnya produksi dari Amerika Serikat dan Cina, itu membuat permintaan bahan baku dari Indonesia Makin itu jauh berkurang juga. berkurang. Betul. Yang kedua, karena kita berada di ujung alias sebagai konsumen juga, maka dikhawatirkan akan terjadi banjir impor yang cukup besar dari barang-barang yang harusnya Cina alihkan ke Amerika atau ke negara lainnya, tapi karena ada perang dagang mereka alihkan ke pasar Indonesia. Pasar Indonesia cukup besar. Nah, ini belum ada perang dagang saja, efek secara langsung ya. Itu kita sudah kebanjiran impor yang membuat defisit perdagangan kita dalam 5 bulan terakhir kita 4 kali mengalami defisit perdagangan. Yang terakhir mencapai 1,5 miliar US dollar. Tentunya ini tidak diharapkan karena kita tadi weakest link dari supply chain global. Kekhawatiran dengan posisi yang tidak menguntungkan tadi dari sisi pengusaha, apakah Anda juga melihat ini mulai terasa dampaknya? Kita bicara falsafah sekarang ya. Kalau dua gajah berkelahi, pasti yang korban pelanduk di tengah dan rumput yang dia injak-injak kan. Saya ingat, mungkin Pak Rizal Ramli sudah lupa, tapi saya berapa kali ketemu beliau, saya ingatkan pada waktu Konbes NU atau Muktamar NU, Gus Dur masih ketua NU. Pak Rizal pembicara. Pak Rizal menjelaskan gini, pada mulanya kita satu kloter dengan Taiwan dan Korea. Ketinggalan kloter, menjadi kloter kedua. Bersama China, Thailand, dan Malaysia. Ketinggalan kloter. Pak Rizal ingatkan, sekarang kita kloter ketiga dengan Vietnam dan Filipina. Kalau ketinggalan kloter menjadi kloter keempat, sama-sama dengan Bangladesh. Itu disebut, ingat, 20 tahun, 30 tahun lalu itu Pak. Yang dikatakan Pak Yudhistira tadi ya memang betul, kita ada paling bawah. Jadi kata kunci daya saing. Kalau kita tidak membenahi daya saing, betul Pak Rizal bilang tadi ada peluang. Tapi yang menunggu peluang ini kan bukan cuma Indonesia. Ada Malaysia, ada Thailand, Vietnam, dan lain-lain yang melihat ini. Tetapi faktor kedua, kalau terjadi perang yang benar-benar yang kita takutkan, akan terjadi ekonomi dunia pasti pengaruh Pak ya, akan mengecil. Mengurangi konsumsi atau katakanlah sumber bahan baku. Sehingga pasti negara yang paling efisien yang bisa memanfaatkan itu. Ini yang memang betul-betul akan saya kira, dan ini sudah merembet ke Uni Eropa juga sekarang. Tadi saya baca di Kompas bahwa satu contoh dikasih contoh Mercedes, buka pabrik di Alabama. Ini kepunyaan Jerman tapi kena juga retaliasi dari China. Dan pasti ini memukul Jerman juga kan? Iya. Ya memang peluang untuk kita, tapi kalau Mercedes juga ada di negara lain, pasti ini yang akan dimanfaatkan. Oleh karena itu, kita harapkan dari sektor real pelaku usaha, semoga momentum ini kita pakai sebagai turning point, membenahi daya saing kita. Iya. By design ya. Jadi kata kunci tentunya kesiapan daya saing terutama yang harus kita Karena perbaiki. gini, tadi kan sebelum mulai Pak Rizal bilang, tidak ada perang dagang saja pun kita kedodoran. Apalagi ada perang dagang, karena semua jadi khawatir. Karena walaupun bagaimana akan ada pengaruh lah. Akhirnya pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita sudah punya strategi yang tepat, strategi yang mumpuni untuk bisa mengatasi atau berada di kondisi yang terbaru saat ini? Kita akan bahas itu nanti, Pak Anton, Pak Rizal, dan Bima. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Mata Data. Di segmen kali ini kami akan membahas apa dan bagaimana respon pemerintah Indonesia atas perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Bima Yudhistira dari Indef sudah bersama saya untuk menyajikan sejumlah data yang telah dihimpun. Data ini juga berasal dari Indef. Kita lihat data yang pertama. Bima, kita lihat ada beberapa tabel yang berkaitan dengan komoditi. Anda bisa jelaskan soal ini? Kita lihat di sini bahwa sebelum adanya perang dagang, belum ada efeknya, tetapi di bulan Mei kita sudah merasakan bahwa ekspor yang paling besar, yaitu lemak dan minyak hewan nabati atau minyak kelapa sawit, itu sudah mengalami penurunan 15% selama Januari sampai Mei 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian efek yang kita khawatirkan adalah dari segi karet, ekspor karet sudah turun 21%. Itu terpengaruh juga oleh penurunan permintaan otomotif dari negara yang terkena perang dagang. Oke. Dan kemudian kita lihat kapal laut ternyata penurunannya juga cukup signifikan, yaitu 34%. 34. Betul. Itu pertanda juga
transportasi angkutan laut akan terkena imbas dari efek perang dagang. Ya, kalau kita lihat bagaimana pasar yang dimiliki oleh Indonesia, kita lihat juga bagaimana sudah terstruktur dalam data yang berikutnya. Ini adalah pasar yang sudah dimiliki oleh Indonesia mulai dari kawasan ASEAN sampai dengan Eropa. Bima, silahkan. Ya, kita lihat bahwa negara tujuan ekspor utama Indonesia, di sini ada Tiongkok, kemudian ada Jepang, Amerika Serikat, dan yang dikhawatirkan efek dari perang dagang ini karena ekspor kita ke Tiongkok dan Amerika Serikat jika dikombinasikan itu sekitar 25%. Artinya memang cukup signifikan dari total ekspor secara keseluruhan. Ya. Tapi kita juga membuka peluang jika ekspor ke Amerika Serikat dan Cina terganggu, kita masih punya negara-negara lain. Ada ASEAN. pasar yang lain tentunya. Betul. ASEAN sendiri porsinya 21% dari total ekspor Indonesia. Singapura menjadi yang tertinggi di kawasan ini ya. Betul. Oke, kita lihat data yang berikutnya. Nah, ini adalah mungkin yang menjadi awal mula Trump memberlakukan ketika ia mengatakan bahwa globalisasi juga memberikan efek yang negatif, efek yang buruk, yang merugikan. Ya. Ini bagaimana kita membaca data ini? Ya, jadi di sini kita lihat bahwa ternyata negara yang langsung terkena dampak dari perang dagang atau proteksionisme di Amerika Serikat, Ya. kalau kita cek ada Vietnam ternyata yang terkena dampak luar biasa, 87% exposure-nya. Karena dia 87% ekspor dari total GDP. Sementara Indonesia Di sini ya, ya betul. sekitar Ternyata 23%. Indonesia ternyata exposure-nya masih di bawah dari Cina karena ketika kita ekspornya dihambat karena efek perang dagang, kita bisa mengalihkan ke pasar domestik. Karena ternyata pasar domestik Penyerapannya konsumsi cukup besar berarti di domestik. ada Ya? 56% terhadap GDP ya, lebih besar daripada ekspor kita. Artinya sebetulnya kita masih punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan ini. Betul. Kita lihat data yang berikutnya, Bima. Iya, ini adalah ketika kita bicara ada persaingan dagang, ada niat untuk melindungi produk-produk dalam negerinya sendiri tentunya. Jadi yang menarik adalah sebelum ada wacana perang dagang di era Donald Trump, ternyata jauh sebelum itu ada perang dagang secara kecil-kecilan. Karena beberapa negara ternyata menerapkan hambatan non-tarifnya. Kalau kita cek di sini Uni Eropa ternyata hambatan non-tarifnya 6.800 jenis. Sementara Amerika Serikat sebelumnya juga sudah 4.700 jenis. Cina ada 2.000 jenis dan Indonesia sayangnya hanya 272 jenis. Iya. Jadi artinya memang proteksi dagang sebelumnya sudah terjadi, tetapi dengan adanya perang dagang dikhawatirkan Indonesia karena paling kecil hambatan non tarifnya kita akan kebanjiran dari negara-negara yang terlibat perang dagang tadi. Betul. Banjir impor ya. Dan tentu saja menarik untuk kita lihat bagaimana sebetulnya neraca perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia. Itu ada dalam data berikutnya. Ini kurun waktu Mei 2017 sampai 2018, satu tahun kurang lebih, Bima. Betul. Ya, kalau kita lihat data ini, bagaimana sebetulnya fluktuatifnya kondisi perdagangan yang terjadi? Betul, kalau kita cek di tahun 2017 melalui data BPS ini, kita waktu itu sempat optimis karena bulan Agustus kemudian bulan September, Berlanjut di September ya. ya neraca perdagangan sempat surplus cukup tinggi 1,7 miliar US dollar. Tetapi ini sudah mulai terindikasi efek dari proteksionisme, bukan hanya Amerika Serikat dan Cina tapi juga ada India. Itu sangat memukul produksi kelapa sawit kita. Sehingga dari Januari kemudian ada kurang lebih ada 5 bulan di situ terjadi beberapa kali defisit neraca perdagangan dan data terakhir defisitnya cukup besar 1,5 miliar US dollar. Dan tentu itu yang harus menjadi catatan yang paling penting untuk bisa kita perhatikan. Bima, kita langsung bergabung dengan narasumber yang lain untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut mengenai data-data yang tadi sudah kita bahas. Pak Rizal, tadi kan ada salah satu data, saya tertarik dengan bagaimana persaingan ini sudah mulai berdampak ke negara-negara lain. Kita tarik ke kawasan ASEAN, ada Vietnam di situ yang paling terdampak, Pak. Kalau kita bicara soal Indonesia, sudahkah kita memiliki respon yang tepat, strategi yang tepat untuk menghadapi situasi ini, Pak? Ya seperti kami katakan tadi, kagak ada perang dagang aja, kita udah babak belur. Karena trade balance kita itu negatif, seperti dikatakan Pak Bima tadi. Sementara tetangga-tetangga kita malah masih lumayan surplusnya. Ya, kalau Indonesia tadi sampai Mei negatif 1,52, Malaysia masih surplus 3,26 miliar. Mereka juga penghasil sawit nomor 2. Vietnam memang kena. Thailand masih positif 1,2
miliar dolar, Singapura 5,4 miliar. Sebetulnya kan dari ukuran ekonomi maupun jenis produk, kecuali produk di luar produk teknologi ya, atau manufacturing, Indonesia kan jauh lebih besar dari negara-negara ini. Iya. Tapi ternyata trade balance-nya itu negatif dan ini udah jadi berapa bulan terakhir ya, 3 dari 4 bulan terakhir. Dan kami khawatir ini bakal bisa berlanjut, ditambah lagi nanti dengan dampak dari trade war ini. Karena volume perdagangan internasional pasti mengerut, ya, dan itu tentu bikin kita lebih sulit. Dari sisi pengusaha, Pak Anton, Pak Rizal tadi menggunakan analogi sudah babak belur. Dari sisi pengusaha, seberapa berdarahnya saat ini kondisinya ketika perang dagang ini sudah diumumkan? Ya, tentu tergantung di komoditi apa kita tangani ya. Katakanlah sepanjang komoditi itu berjalan lancar seperti sepatu, malah tahun lalu kita ekspor lebih tinggi, malah naik tekstil dan lain-lain. Tetapi mungkin yang lain-lain, katakanlah ini, saya kasih contoh tapi mungkin tidak relevan dengan Indonesia. Saya ingat berapa tahun lalu China pun mengadakan retaliasi menaikkan biaya masuk. Waktu diusulkan kedelai, tadinya pemerintah mau kenakan kedelai. Tapi diingatkan oleh sesama pemerintah China, kita impor kedelai saat itu 60 juta ton, yang sekarang 70 juta ton. Dia impor dari Amerika, tidak jadi dikenakan kepada tepung jagung. Sekarang saya baca tepung kedelainya masuk sekarang. Artinya ini serius ya, artinya bahwa itu pun akan punya dampak kepada pemakai kedelai dalam negeri. Ya. Tentu dia akan cari dari Brasil, Argentina dan lain-lain. Si Amerika ini yang 70 juta ton ini mau kemana ini kan? Pasti masuk Indonesia. Ya, kalau kita menolak, itu pun dia kan punya power juga secara bilateral, dia bisa ngancam-ngancam. Nah, tentu ini berlaku juga komoditas lain. Saya belum tahu, saya memang bukan peneliti, mungkin Mas Bima, Pak Rizal yang bisa lebih menjelaskan. Tetapi semestinya ini gini lah, jangan sudah kena baru kita siap. Ini saja sudah satu warning yang katakan Pak Rizal, belum perang dagang saja kita sudah babak belur, ya semestinya perang sudah depan mata, apa kena langsung atau tidak, kesempatan kita memakai momentum ini untuk memperbaiki daya saing. Itu yang paling ketika kondisinya komoditas kita surplus, kemudian kita bingung untuk mencari pasar lain. Tadi Bima sudah katakan, kebetulan saat ini pasar domestik masih bisa menyerapnya. Tapi ketika kondisi ini sudah tidak bisa berlangsung lagi, Bima, kemana kira-kira nanti kita akan menunjukkan komoditas kita? Sebenarnya yang harusnya dilakukan pemerintah jauh-jauh hari bahkan ya, kita postur ekspor itu selalu ke negara yang itu-itu saja, bahkan selama 20 tahun terakhir. Diversifikasi tujuan ekspor ke negara-negara seperti Afrika, Amerika Latin, itu tidak terlalu berjalan bagus gitu ya. Nah, untuk mendukung agar komoditas ekspor kita lebih banyak ke negara-negara baru itu, CPO dari Rusia mereka minta cukup banyak, tapi follow up-nya mungkin masih kurang. Jadi harusnya kita sarankan bahwa atas perdagangan atau duta-duta besar di negara mitra dagang itu sekarang ditarget, bisa nggak per tahun naikkan ekspor di negara penempatan 10%. Kalau tidak harus ada punishment-nya. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk dorong penetrasi ekspor ke negara-negara alternatif lain. Saya juga setuju sama Bima tadi, kita nggak pernah sungguh-sungguh cari pasar yang baru, ya. Tetapi kalau kita lihat pengalaman negara lain, marketing hari ini tidak cukup hanya marketing produk, tetapi juga harus dibantu dengan financing. Ya, bank-bank kita dana di dalam negeri, kredit yang nggak kepake banyak sekali. Ya. Kalau ini digunakan untuk mendukung penetrasi ekspor kita, berikan kredit ekspor ke negara-negara tujuan baru, itu bisa efektif. Nah, saya setuju dengan Pak Anton. Kita ini sebetulnya semua serba terlambat, ya kan? Orang lain udah kemana, ketinggalan kloter terus. Ya, saya ingat dulu tuh di pertemuan di Lombok, Munas Muktamar NU, waktu Gus Dur masih ada. Saya bilang hati-hati, kita waktu itu kloternya kloter dengan Korea, dengan apa, ketinggalan. Paling terakhir. Habis itu sekarang kloter keempat sama Vietnam, ketinggalan juga. Nanti kita sama Bangladesh. Kenapa kita nggak bisa
naik floater karena kita nggak punya strategi, blueprint. Pendekatannya terlalu taktikal. Apa yang jadi topik headline di media, kita respon terhadap itu. Jadi Kita sebetulnya itu yang ngedrive pemerintah merespon kebijakan seperti itu. ini media, ya kan? Padahal sebetulnya sebagai negara nggak boleh gitu. Kita mesti punya perspektif 2 Grand tahun, design. 5-10 tahun. Apa strateginya, kita konsisten dengan itu. Jangan public policy didrive hanya sekedar oleh headline media. Bahaya sekali. Tentunya kita juga ingin tahu, selain dampak negatif yang tadi sudah kita sampaikan beberapa dalam 2 segmen pertama, kita juga ingin lihat adakah dampak positif dari kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kita akan bahas usai jeda dan pemirsa kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Kebanyakan sih Cina ya. iPhone. Lancar-lancar aja sih, yang lancar gitu lancar. Xiaomi sih rata-rata. Orang lebih ke Android dibanding ke iOS. Karena uang. Tetap kalau pasaran misalnya orang nyari handphone Cina kan menengah ke bawah. Kalau misalnya mereka menengah ke atas sudah tahu merek. Kameranya yang bagus, baterainya juga. Harga ibarat kata lebih menengah ke bawah, tapi speknya bagus. Standar lah udah cukup. Tergantung kebutuhan sih. Ada juga yang lebih spek ke Androidnya. Ada juga kameranya kan orang tuh lebih ke selfie. Lebih milih iPhone. HP Cina. iPhone. Cina. HP Cina sih. Cina deh. Karena dia aman sih Mbak, lebih aman dari iCloud-nya. Soalnya budgetnya kali ya. Budgetnya lebih masuk, terus speknya juga nggak kalah sama iPhone. Kalau saya dari kualitas udah ketahuan ya. Kalau iPhone itu memang bagus gitu kan, produknya jelas juga ketimbang HP Cina kan banyak banget versinya seperti itu sih. Karena menurut saya kalau dari harga dia lebih murah ya dan lebih user friendly sih. Pertama kalau dengan HP Cina kita bisa hampir meratakan spek yang sama kayak iPhone gitu. Dengan harga yang lebih jauh berbeda gitu ya. Sedangkan kalau misalnya iPhone kan juga harganya tinggi banget gitu. Terus juga ya speknya juga lumayan oke sih, walaupun emang kalau dilihat dari iPhone tuh masih emang lebih jauh ya. Pakai HP Cina soalnya Murah. lumayan sih ya, sesuai budget aja kalau di Apple ya, terus speknya juga lumayan. Gadget adalah salah satu contoh produk Amerika Serikat dan Tiongkok yang cukup bersaing di kalangan masyarakat Indonesia. Pak Anton, tadi kita lihat ada iPhone, langsung dihadapkan dalam 2 pilihan, satu lagi HP produk Cina. Nah kalau kita lihat yang semacam ini kan sudah lumrah Pak. Ya. Apakah kita akan terus-terusan menjadi penonton dan pasar saja di situ? Nah, karena itu yang dibilang Pak Rizal tadi, kita kan harus punya strategi. Artinya saya kira setiap negara paling tidak akan memilih komoditas mana yang dia akan all out. Di kita semestinya kekuatan kita kan pertanian. Ya, artinya mulai kopi, karet, teh, dan lain-lain. Dari dulu kita zaman VOC kita mengekspor biji kopi, sampai sekarang pun mengekspor biji kopi. Saya tertarik Vietnam, satu contoh. Vietnam itu korban perang, dia belajar tanam kopi dari Indonesia. Sekarang ekspor dia atau produksi dia 3-4 kali lipat dari Indonesia. Dan dia tidak hanya menjual biji kopi, tapi dia kembangkan juga sampai kepada yang namanya seperti Starbucks itu dia punya 2 yang hebat di sana, Highland Coffee dan Trung Cheng Yen, tulisnya Trung Yen. Jadi dia memilih mana, dan tentunya elektronik yang padat karya. Nah kita sini kan tentunya harus dilihat bahwa kekuatan kita ini adalah bukan jadi kelemahan tapi jadi kekuatan juga. Kita punya labor force, 60% pendidikan itu maksimal SMP, yang dinominasi SD. Artinya padat karya salah satu contoh yang harus kita kembangkan. Bukan karena kita suka padat karya, tapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan pekerjaan. Padat karya, lantas pertanian, ya sawit, dan lain-lain semacam itu kan. Nah ini yang sebenarnya kita juga harus memanfaatkan ASEAN, walaupun memang lebih dari separuh mungkin penduduk ASEAN atau separuh ada di Indonesia. Tapi ini harus diperkuat agar supaya kita punya bargaining power juga di dunia. Sekarang di ASEAN ini kita kehilangan leadership, saya kira Pak Rizal. Kalau dulu ada Pak Harto ya, ada Pak Mahathir, Lee Kuan Yew, dan peranan Pak Harto kan menonjol. Sekarang ini ada kevakuman.
Jadi saya tidak tahu, ini tentunya harus dibicarakan oleh para ekonom, tapi minimal harus memilih. Contohnya otomotif sekarang. Tanpa kita sadari kita eksportir otomotif. Kita diganjal Vietnam sekarang, yang dia bikin tarif barrier yang aneh-aneh juga. Nah, ini yang pemerintah harus all out memperjuangkan kepentingan kita. Supaya kita sadar bahwa walaupun ini yang besar Toyota, tapi kita tidak membantu Toyota. Jadi, karena pabrik itu ada di sini, dia memberi lapangan kerja, membayar pajak, dan supporting industrinya yang banyak. Nah, semestinya yang seperti ini all out. Ini yang kita lihat memang ya kita Masih kembali kurang. lagi masih kurang maksimal ya, Pak. Jadi Pak Rizal, sebetulnya kalau kita bicara perang dagang ini, konteksnya ini harusnya menjadi keuntungan dong buat Indonesia. Ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan di situ. Ya dari dulu kan Indonesia negara yang potensinya luar biasa sangat besar. Tapi selalu jadi missing opportunity. Ya potensinya sendiri sih dasar lah, nggak ada yang meragukan. Tetapi karena nggak ada strategi, nggak ada policy, akhirnya itu jadi missing opportunity aja. Pertanian kita banyak yang bagus-bagus. Di dalam bidang tekstil kita paling kuat di ASEAN. Ya, termasuk juga sampai fashion, sampai produk pakaian. Indonesia bisa merajain pasar ASEAN, nggak ada saingan kita. Tetapi, mohon maaf dari dulu, biasanya menterinya kan cuma datang buat buka, penutup, yang buat datang itu eselon 3, yang nggak diarahkan juga, apa sih strategi negosiasinya. Anda melihat masih berlangsung kondisi? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Padahal sehingga akhirnya dalam perjanjian dagang kita banyak dirugikan. Dalam free trade dengan Cina misalnya, kita dirugikan banyak sekali. Tapi sekarang diubah, udah ditandatanganin susah gitu. Atau dengan negara lain. Jadi yang mendrive itu justru negara lain. leadership masih belum ada, strategi juga masih belum kuat. Bima, kalau Anda melihat ini ketika kita tarik ke kawasan regional ASEAN, artinya bukan tidak mungkin kondisi yang sudah keteteran akan lebih keteteran lagi kalau beberapa faktor tadi kita sebutkan belum juga digodok dengan matang. Ya tentunya kita juga lihat dari dua sisi ya. Sisi pertama kita harus diakui sudah mulai tertinggal jauh dari Vietnam. Vietnam pertumbuhan industrinya di atas 7%. Sementara kita 4,2%. Jadi gapnya sudah mulai melebar. Yang harus dilakukan sekarang kalau kita mau tetap optimis ya, dengan tadi middle class pertumbuhannya juga cukup bagus di wilayah ASEAN. Kalau kita memang sulit memasukkan produk-produk manufaktur, kita bisa ekspor jasa, terutama ekspor industri yang sifatnya high-tech. Ya. Salah satunya kita lihat sekarang misalkan Gojek sudah berekspansi di Vietnam, kemudian di Thailand, bahkan sebentar lagi mungkin ke Filipina. Itu membuktikan bahwa ternyata potensi anak muda untuk memasuki pasar ASEAN gitu ya. Dari non-tradisional tadi jual barang, sekarang lebih ke arah jual jasa, jual teknologi, dan itu ternyata valuasinya juga cukup besar. Nah, yang begini-begini pemerintah harus melebarkan juga horizonnya, jangan hanya berkompetisi dari segi barang, karena labor cost kita mungkin agak kompetitif dengan Vietnam, tapi juga kita bermain dari IT, kemudian produk-produk yang bernilai teknologi tinggi. Di situ kompetitif kita masih cukup bagus. Kita akan sambung lagi diskusi kita usai jeda, dan pemirsa tetap bersama kami di Mata Data. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Data. Pak Rizal, kalau kita lihat kebijakan ini semua bermuara dari negeri Paman Sam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mengeluarkan kebijakan soal tarif impor sampai akhirnya membuat perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok berlangsung. Sampai kapan kira-kira hal seperti ini akan terus berulang dan terjadi? Sebetulnya ini baru pertama kali loh. Dalam sejarah perdagangan internasional terjadi perang tarif. Dulu sih sering. Artinya Trump yang mengawali ini? Ya, Trump yang mengawali. Memang kontroversi. Karena teknik negosiasi dia itu biasanya kan orang teratur lah. Apa namanya nih, rapat dulu, ajukan ke WTO. Kalau ini kan dia hajar aja. $60 billion, aku mau kenakan sanksi. Ya kan? Terserah lu responsnya apa. Mau damai apa enggak? Yeah. Kalau masih kurang juga, bluff lagi. Ya. Nah, tapi to be fair, rakyat Amerika sementara senang. Karena ini pertama kalinya pengangguran paling rendah di Amerika. Selama 10 tahun terakhir, upah naik. Jadi langkah-langkahnya ini membuat
orang Amerika lebih banyak pekerjaan. Artinya dukungan buat Trump juga harusnya semakin bertambah. Kalau di kalangan elit menengah atas sebawah sama dia, ya. Tetapi saya baru dari Amerika 4 minggu yang lalu, ya kan, mereka mengatakan Trump nyebelin banyak orang, tetapi lawan-lawannya kagak ada yang naik, baik dari Republik maupun Demokrat, karena bahasanya terlalu santun, terlalu banyak kembang-kembangnya. Rakyat Amerika sekarang udah terbiasa dengan gaya bahasa Trump yang Straight to apa the point, adanya, ya, straight to the point. Yeah. Jadi kalau mau cari ganti Trump, dia bilang harus cari orang yang bisa bicara straight to the point. Dan mereka salut sama saya, dia bilang, you are an Indonesian New Yorker, bisa ngomong apa adanya gaya New Yorker. Sekarang politik lagi berubah, udah bosen dengan gaya sok-sok sopan tapi kagak ada isinya gitu loh. Ya. Nah, apakah ini akan berubah? Saya kira selama Trump jadi presiden nggak akan berubah. Sampai akhir kepemimpinannya Sampai nanti. akhir kepemimpinannya. Buat kita yang lebih penting, kita dengan cara kerja kita kayak begini, we are going nowhere. Bayangin ekonomi stuck 5%. Ya, perhitungan kami sampai 2019 paling juga 5%. Tapi karena perubahan di sektor real kagak jalan, buktinya tadi trade deficit aja negatif, ya kan? Sehingga andalan pemerintah untuk stabilisasi hanya tingkat bunga. Ya, Gubernur Bank Indonesia yang sekarang bagus, naikin tingkat bunga 4%, 1/4%. Tapi hitungan saya, minimum harus dinaikin tingkat bunga 3-4%. Sekaligus atau dicicil sampai akhir tahun. Kalau itu terjadi, ekonominya nyungsep lagi dari 5% ke 4,5%. Daya beli rakyat bakal kena lagi. Jadi nggak bisa mengandalkan perbaikan ekonomi itu hanya dari moneter. Harus fiskal juga, harus juga real sektor. Nah ini kagak jalan sama sekali. Buktinya itu tadi sederhana, current account deficit, trade account deficit, balance of payment deficit, service payment deficit. Itu artinya tidak ada transformasi dan perbaikan di sektor real. Pengusaha merasakan kok ini. Mengadu langsung ke negeri Paman Sam kan susah ya, Pak Anton ya. Yang paling mungkin adalah mengadu ke pemerintah sendiri. Yang ingin Anda sampaikan saat ini mewakili pengusaha bagaimana Pak? Artinya begini, memang kita harus sinergi. Karena kalau kita bicara daya saing tidak bisa hanya perusahaan saja. Daya saing itu harus bersama-sama pemerintah. Dan pada dasarnya B2B, business to business. Yang paling kritis apa Pak? Nah, Kalau Anda tetapi punya yang poin paling soal penting, itu. birokrasi kita bisa bersaing dengan kompetitor. Kalau kebijakan di Malaysia, Thailand, dan lain-lain jauh lebih baik, orang pindah. Karena tidak bisa lagi karena kita sudah pasar bersama. Jadi sangat aneh orang kok perlu pasar kita tapi pabriknya di Vietnam atau di Malaysia. Saya ingin menambahkan dikatakan Pak Rizal tadi, di samping rakyat Amerika yang akan membeli barang lebih mahal karena pasti akan membayar biaya masuk lebih tinggi, tetapi jangan lupa Trump ini pun banyak di-against oleh pengusaha yang kena, yaitu yang tadinya pindah ke China dengan harapan produksi lebih murah, dia tidak bisa balik lagi ke Amerika. Nah, karena produknya juga diekspor. Ya karena ekspor ke Amerika. Persoalan kalau dia mau pindah sekarang, dia tahu Trump ini kan seperti Pak Rizal bilang ini orang yang bluffingnya itu tinggi. Apakah dia akan bertahan kedua kali? Seandainya dia menyelesaikan 4 tahun pertama, kalau sudah bukan dia, sehingga ada ekonom yang merasa bahwa barangkali dia akan masuk juga kembali ke TPP setelah Trump. Ini analisa-analisa. Nah, oleh karena itu saya kira saya diingatkan Pak Emil Salim yang mengingatkan kita ini ya kembali ke strategi tadi. Ada TPP tanpa Amerika. Juga China mengembangkan RCEP. Nah kita harus memilih mau ikut atau tidak salah satu dengan dua ini. Kalau Jepang dua-dua dia ikut. Saya kira parameter kita Pak Rizal, kalau Vietnam dan kompetitor lain kita ikut dan kita tidak ada bilateral, kita harus ikut. Nah ini kan bagian daripada strategi tadi. Jadi di samping kita membutuhkan komoditi mana yang akan kita unggulkan, tentunya kita membutuhkan akses pasar, trade facility. Nah ini semua tentunya harus ada pengkajian, studi mana untung, mana rugi. Nah ini yang kita harapkan tentunya, kita tidak bicara tahu detail, tapi semestinya ada satu katakanlah ya kementerian lah atau apa yang betul-betul
mendalami masalah ini. Nggak bisa kita cuma berdasarkan baca di koran atau medsos ini. Betul. Karena sekarang pun kita melihat dengan demo bisa merubah polisi. Nah ini yang paling celaka, pemerintah jangka bisa- panjangnya yang nanti akan kita rasakan akibatnya. Nah, yang menarik Bima, mungkin di penghujung, mendekati penghujung perbincangan kita kali ini, kita bicara soal ada dua setidaknya kepemimpinan di bidang ekonomi yang saat ini punya kepentingan. Ada Menko Ekonomi, kemudian ada Menteri Perdagangan. Keduanya menunjukkan tone yang sama, bahwa mereka optimis bahwa Indonesia akan bisa mengambil celah dari kondisi ini. Kira-kira kalau dari penerawangan Anda, apa yang kira-kira membuat ada keyakinan semacam itu? Apa dasar yang menimbulkan? Satu hal, sebenarnya kita optimis karena bisa memanfaatkan celah perdagangan. Dua sisi ya. Sisi yang pertama, ketika Amerika Serikat sebagai eksportir kedelai, termasuk di dalamnya adalah minyak kedelai, minyak nabati paling besar ke Cina, kemudian dikenakan impor, itu kan harga minyak kedelai dari Amerika Serikat itu menjadi kurang kompetitif. Disitulah harusnya minyak sawit kita bisa masuk mengisi celah itu. Dan yang kedua, tentunya optimisme juga harus diimbangi dengan diplomasi secara bilateral. Panggillah Cina, kemudian panggil Amerika Serikat, India, Eropa gitu ya, untuk adanya semacam perjanjian bilateral, efek mitigasi resikonya seperti apa, kemudian Indonesia bisa manfaatkan celah di mana. Dan selama ini itu yang kelihatannya masih belum dilakukan oleh pemerintah. Jadi optimisme boleh untuk menenangkan pelaku usaha dan pasar, saja, pasti. tapi harus ada kebijakan-kebijakan yang konkret jangka pendek. Pak Rizal, terakhir sebagai penutup kita, kira-kira menurut Anda, dalam jangka waktu berapa lama, dalam waktu dekat ini, yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam situasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok? Kalau saya perang dagang sih tentu ada plus minus ya. Saya lebih worry kondisi finansial kita. Ya, karena kemarin di Turki ada masalah, di Argentina ada masalah, ya, sementara kita exposure dalam bentuk penguasaan bond equity oleh pihak asing itu sangat besar, sehingga sangat sensitif terhadap gejolak yang terjadi. Ya, bahasa sederhananya gini, kalau badan kita sehat, kuat, ada virus flu, misalnya Fed naikin bunga atau terjadi sesuatu di Turki, kita nggak kena. Tapi karena dasarnya badan kita lemah, begitu ada virus dikit aja, kita cepat sekali kena ganggu, sakit. Nah, apa itu kelemahan badan kita? Sederhana, trade deficit, bikin positif dong sampai akhir tahun. Bagaimana kayak caranya? Current account, service payment, ya kan? Karena kalau current account itu indikator yang spekulator keuangan di seluruh dunia gunakan sebagai alat untuk menekan mata uang negara tertentu. Ya, nggak penting dia angka GDP atau apa, begitu current account-nya terlalu besar, ya mereka banting mata uangnya. Nah, dalam kondisi yang sangat volatile ini, kami belum melihat pemerintah itu punya rencana apa saja untuk memperbaiki kesehatan ekonomi Indonesia, termasuk trade deficit, service payment, current account, balance of payment. Ini memang istilah-istilah teknis, ya. Karena kalau hanya ngandalin monetary, naikin tingkat bunga, akhirnya nanti kredit macet nambah. Yang kedua, ekonominya makin nyungsep. Rakyat daya beli makin rontok. Jadi pemerintah memang harus menunjukkan helikopter view untuk melihat bagaimana sebetulnya untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini. Dan kayak BUMN lah, Garuda aja merugi melulu. Harusnya kan untung, perusahaan bagus, servis kualitasnya bagus, dan sebagainya. Kita akan nantikan tentunya langkah pemerintah, jangan sampai kondisi yang tidak menguntungkan secara global ini tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Dan ya kalau enggak ya ganti pemerintahnya gitu aja, repot gabung. Pak Rizal Ramli, terima kasih sudah bergabung bersama Mata Data, Pak Anton Supit dari Apindo, Bima Yudhistira dari Indef. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, untuk kesempatan kali ini kita akan tutup Mata Data di malam hari ini bersama dengan rekan saya, Seminat Slimboy, yang akan menyampaikan lelucon cerdasnya, tetap kritis namun tetap mengundang tawa. Saya Teguh Parvinanda, terima kasih. Selamat malam. Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Semi Not Slim Boy. Tadi salah satu narasumbernya ada Pak Rizal Ramli. Itu satu alma mater sama gua tuh, dari ITB juga. Nah, anak ITB itu yang bener kayak dia. Lu tahu nggak kenapa Indonesia begini-begini terus? Karena anak ITB-nya kayak gua, jadi pelawak. Nah, itu yang salah. Ya, bukan yang nomor 1 lagi pelawaknya. Aduh, nasib, nggak salah ya.
tadi kita sedikit bicara serius soal apa ya? Soal persaingan dagang antara Amerika dan Cina. Kita kalau ngelihat negara lain sukses, kita tuh jangan langsung menjudge, tapi kita harus pelajari juga kenapa mereka sukses. Iya kan? Cina tahun 98 saat pelantikan pemimpinnya, waktu itu namanya Zhu Rongji, dalam pidato inaugurasinya, Zhu Rongji bilang, berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk koruptor, dan 1 untuk saya bila saya melakukannya. Nah, bisa nggak pemimpin Indonesia gitu? Ya kan? Minimal kan kita jadi banyak orderan peti mati, bener nggak? Jangan peti matinya juga buatan Cina dong, percuma aja. Tapi memang, Indonesia ini sekarang sangat tertinggal, bahkan dari negara tetangga. Pak Rizal tadi bilang, kita sebenarnya nggak bisa jago di segala bidang. Kita harus jago di bidang-bidang yang kita pilih. Di olahraga aja. Contohnya di SEA Games ya, itu arena cuma di Asia Tenggara, tapi kita udah nggak pernah juara lagi. Kita juara 2011, oke, karena kita tuan rumah. Sebelumnya, kapan kita juara? Tahun 97. Karena kita juga tuan rumah. Jadi karena kita tuan rumah baru kita bisa juara. Selanjutnya kita kalah dari Vietnam, dari Malaysia. Bulu tangkis, terakhir kali kita juara Thomas Cup itu tahun 2002. Habis itu kita kalah dari Cina. Kenapa? Karena kita udah fokus. Dan kekalahan paling telak bangsa Indonesia adalah tahun 2010. Kenapa? Karena kita kalah dari negara yang sangat kecil dulu bagian dari Indonesia namanya Timor Leste. Kenapa? Karena Krisdayanti direbut oleh Raul Lemos. Selamat malam, nama gue Semina Sumboy. Sampai jumpa lagi minggu depan.